Halo Bang Dewa, sampai sini juga di rumah. Kosasi soalnya. Oh, udah ini dulu apa ya? Halo, sore. Sore sih. Dari mana Bang Rian? Di Timika, Om. Oh Timika, masih kacau. Tempat lama. Aman-aman kah? Jaringan. Putus-putus kayaknya. Halo Bang Yusuf, namanya siapa? Ganis Bang. Nama Dani juga. Iya, Oh, saya sering nama. ngikutin Abang di TikTok. Oh, thank you, thank you. Saya terus sama itu, sama grupnya Rantau. Hmm, kok Itu nggak di sini? berapa kali saya ngikutin forumnya Abang di itu, wah bagus saya bilang. Terus sama satu lagi Bang, ada anak Australia, Indonesia Australia. Dia di mana ya? Lupa saya. Di alat berat juga sih, tapi di truk itu. TikTok. Ya, Udah nggak kayaknya nih. kenapa Bang? Sorry. Udah nggak upload-upload lagi ya? Dia AF ya? nggak, dia kayak kalau kenapa Bang? Sorry. WHV kayaknya. Kayaknya sih, kayaknya. Kayaknya. Mereka WHV cuma 3 tahun kan? Betul, 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 betul. Dia driver truk deh, kalau nggak salah. Iya. Dia Aku bawa mau, truk. misalnya kalau udah permanent resident kan kita bisa kerja apa aja tuh. Nah, itu dia. Jangan di Weller terus sakit belakang. Oh, bisa pindah-pindah berarti kakak. Ya, kalau udah permanent resident atau citizen pak, Mhm. kerja kerja sesuai passion bisa. Oh, begitu. Hmm, Abang, ini udah mulai atau belum nih? belum belum. Belum. Hostnya belum masuk. Oh, belum masuk. Oh, berarti kita doang ya yang tua-tua ini. Saya nih Aku kayaknya belum paling tua. tua ini saya ini. Abang Dani berapa Bang? Oh, udah mau 40. Abang Rian? Timika? Baru 34, Pak. Oke, Abang Dewa nggak tahu Hmm, nih Bang Dewa nggak keluar ini. masih muda 20-an ya. 20-an ini kayaknya. Halo, halo. 19 kayaknya. Ini mah muda ini mah. Kalau ubannya belum Tahun. banyak, muda, Pak. Ini muda. sorry ya, belum konten sama ini soalnya lagi makan. Siap. Lanjut, Good, lanjut, good. lanjut. Nanti Lanjut. aku lanjut, tapi aku masih ngikutin Pak, masih nyimak. Bang, Bang Dani, ini saya minta maaf mau tanya. Umur saya 47. Saya kebanyakan di truk alat berat semua, DT, ban 10, Komatsu, Caterpillar, Genset. Nah, itu mainan saya semua lah pokoknya. Itu. Hmm. Nah, tetapi anak ini mau kuliah posisinya. Mau masuk Australia atau mau masuk Jepang. Jadi ayah mau pilih mana kalau Jepang? Oke, udah jam 4 ya, teman-teman semuanya ya. Kita mulai. Ini suaranya udah masuk nggak ya? Suaraku masuk nggak? Oke. Jelas, jelas.
Oke, agak ini ya, berisik karena hujan ya yang di Pare. Di sini ada yang di Pare nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Oke, kita langsung mulai aja nih, Kak Dani. Selamat sore sambil nunggu teman-temannya yang lain ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal mentoring tentang skill assessment dan juga sertifikasi bahasa Inggris. Nah, hari ini nggak ada PPT-nya ya, karena kita mungkin lebih ke bedah ininya ya, websitenya terkait mungkin skill assessment itu dilakukan di mana aja sih gitu ya. Terus juga untuk sertifikasi bahasa Inggris itu kenapa sih kok harus, terus juga mungkin dari persyaratannya itu bisa dilihat dari mana. Nah, nanti kita mungkin lebih ke bedah apa itu namanya, websitenya dari ini Australia. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan ya teman-teman, namaku Nur dari Flip Education. Nah, di sini aku bakal mendampingi teman-teman menjadi narahubung antara Kak Dani dan juga teman-teman semuanya. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Kak Dani. Mungkin di sini ada siswa baru juga yang mungkin belum tahu Kak Dani, tapi kayaknya kenal semua ya. Tapi boleh nih Kak, coba kenalan dulu lagi ya. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Halo Malam. Kak. Ya, kenalan lagi. Eh, ya, nama saya Dani Sabilillah Kusasi. Eh, sekarang berada di Australia dengan menggunakan visa sponsor dari perusahaan yang di Australia. Jadi pada saat datang ke sini tuh saya berumur 35 tahun dan hanya menggunakan ijazah SMA. Pengalaman orang bilang Freeport, tapi kita kontraktor. Kebanyakan kontraktor ya, jadi tidak semua di Freeport di demikian. Jadi orang bilang wah wajar kerja di Australia karena experience di Freeport tidak. Jadi saya pakai experience itu dari kontraktornya saya gitu. Tapi di situ ada dotnya Project Freeport. Jadi mungkin ada nilai plusnya sedikit di situ, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang mungkin bukan di Freeport atau di tambang lain, itu masih ada chance lebih besarnya sama chance-nya gitu. Apalagi si Dewa ini lagi di Jepang. Wah, Korea atau Jepang? Korea, Korea. Sorry. Oke itu. Istri baru satu, anak baru 4. Oke, oke. Nah, ini agak aku kurang kedengaran karena TWS ku kayaknya PC ku itu agak, device ku agak nggak enak, nggak bisa nyambung ke TWS. Jadi ini aku tuh agak apa itu kurang kedengeran gitu. Jadinya ini ya, sorry ya Kak kalau mungkin agak kurang nyambung. Kalau misalkan nanti, kalau misalkan aku kurang kedengeran di Kak Daninya, aku nggak denger maksudnya, aku nggak denger gimana-gimana, sorry banget karena hujan deras banget Kak di sini. Oh, I see, I see. Banget. Okay. No worries. Oke. Oke, mungkin ini ya teman-teman, untuk rules-nya seperti biasa, untuk semisal teman-teman di sini itu di mute dulu. Jadinya kalau misalkan nanti mau tanya-tanya atau juga nanti di akhir pengen ngobrol sedikit sama Kak Dani kalau ada waktunya itu nanti di akhir sesi. Tapi kita bakal lebih buat materi dulu tentang skill assessment dan juga sertifikasi bahasa Inggris. Terus juga nanti Q&A, jadinya nanti Q&A-nya ini nanti kondisional ya. Kalau misalkan nanti banyak banget yang mungkin bertanya, nanti kita pertanyaannya di room chat dulu. Kalau misalkan nanti mungkin teman-teman di sini kayaknya nggak banyak nih yang tanya, nanti bisa tuh langsung tektokan sama Kak Dani biar teman-teman ini kebagian semua gitu ya. Karena waktunya kita sampai jam 5 aja. Oke. Jadinya ngejelasin ulang kalau misalkan mentoring di Flip untuk yang program preparation skill visa itu per bulannya ini ya, jadinya kita ada mentoring setiap bulannya. Jadinya teman-teman harus ikutin karena kalau nggak ikutin biasanya itu agak bingung karena biasanya keadaan itu kayak mention di materi sebelumnya kemarin udah dijelasin nih gitu. Biasanya kayak gitu. Jadinya teman-teman harus ngikutin tiap episodenya kayak gitu ya. Oke. Mungkin kita ini ya Kak ya, apa itu namanya, kita langsung share screen di ini Australia aja ya terkait skill assessment itu bisa aksesnya itu di mana sih gitu ya.
Ya. Maksudnya tahu gitu, teman-teman biar tahu kalau misalkan nih, mungkin di sini kan skillnya itu beda-beda kayak welder, terus ada lagi yang kemarin elektrik, terus ada lagi IT. Nah itu skill assessment-nya tuh kan lembaganya beda-beda. Nah itu mungkin nanti kita langsung menuju ke websitenya aja ya. Yang di SOL kemarin ya kak ya? Ya, ya, betul. Bentar, bentar. Aku share screen dulu. Jadi skill assessment ini ya penyerataan aja lah untuk istilahnya sertifikat kita yang kita miliki. Jadi nanti dibilang apa ini skill assessment ya kan? Nah jadinya ceknya, karena kemarin kan udah ini ya, kita udah liatin yang websitenya yang buat 482. Nah kemarin juga ditunjukin tuh yang bagian ini ya kak ya. Ya, Kayaknya udah deh kemarin tuh. Nah di sini ya kak ya. ya sebelah kanan, paling kanan. Mungkin di sini coba deh kita ini dulu. Di sini kebanyakan skillnya apa nih teman-teman? Coba diketik di room chat. Coba di sini coba skillnya teman-teman itu apa? Gak ada nih. Oh welder nih, welder, maintenance technician. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Mhm. Oh, oke. Skill operator CNC. CNC itu dibutuhin nggak sih kak? Ya, ya, masih nih, masih nih. Oh iya. Oke, oke kita cek welder dulu ya yang paling banyak. Sebenarnya di grup kemarin, di grup yang kita itu tuh ada nih, ada namanya kakaknya Kak Budi itu ini Kak. Di perkapalan aku baru tahu kalau misalkan perkapalan itu juga dibutuhkan di Australia. Udah granted dianya. Main surveyor yang kemarin nanya-nanya itu ada tadi aku live bareng sama dia itu. Oh, gitu. Tapi ini Kak, dianya apa itu namanya pakai agent. Jadinya di Hmm. Indonesia ada tuh agennya, dia bayarnya itu 25 juta ketika udah granted visanya. Kalau kayak gitu aman ya Kak ya? Hmm. Sebenarnya kan gratis sih. Sebenarnya Nanti kan deh aku gratis. sepilin ininya deh ya, apa itu agensinya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan pengen ke perkapalan, ini welder gini aja ya Kak ya, langsung di enter aja ya. Ya, welder bisa, welder maker bisa. Bisa empat apa? Menarik sekali. Ini yang apa nih Kak? Kok banyak ya? First class, first class. Oh ini ya? Ya, Oke. Ini bacanya TRA gitu Kakak atau TRA? DRE. Aduh, bentar. Nah ini ya, berarti di sini. Masuk ke websitenya. Nah mungkin ini dulu nih Kak, apa itu mungkin bisa ngejelasin dulu itu kegunaan skill assessment itu apa sih Kak gitu, biar teman-teman di sini nggak bingung ini apa sih gitu, kita lagi ngebahas apa gitu. Ya, jadi skill assessment ini kayak penyerataan gitu. Jadi skill kita, paklaring kita yang dari Indonesia itu disetarakan dengan Australia punya gitu. Bahwa betul-betul misalnya contoh memang kita memang welder, karena di situ nanti ada ujiannya, ada interviewnya, terus ada minta bukti video bahwa kita lagi ngelas gitu. Itu di skill assessment ini. Jadi pada saat kita sudah lulus ujiannya, kita dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa untuk pakai melamar kerja di Australia. Suaranya ke off, ke mute.
Suaranya ke-mute, Kak. Oh iya, apa itu Kak? Dulu Kak Dani nggak pakai skill assessment ya Kak ya? Sudah mau, tapi karena perusahaan bilang nggak butuh, ya udah. Tapi kebanyakan dari interview-interview sebelumnya itu mereka minta gitu. Maksudnya kita chance-nya lebih besar gitu kalau kita sudah punya itu. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita apa itu namanya Kak? Skill assessment. Nah, itu apa itu namanya? Itu nantinya itu nggak di-provide sama nggak di-reimburse ya Kak ya? Sama Enggak, perusahaan. enggak. Oh, enggak ya. Itu persiapan dokumennya kita sendiri tuh untuk sebelum melamar kan gitu. Oh, Kecuali dokumen-dokumen yang pada saat sudah diterima kerja, nah itu dibiayain semuanya. oke 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 oke. Berarti gitu ya, teman-teman ya. Jadinya nanti apa itu kalau yang skill assessment itu nggak di-reimburse sama perusahaan. Jadinya lumayan mahal ya Kak ya. Berapa sih kalau ini berapa ya? Bentar. 15 biasa ada harganya situ. Harganya di mana sih Kak? Oh, TV. Ini soalnya lumayan banyak ya Kak ya. Iya. Bayarnya di mana sih Kak? Biasanya di ini aja, buka tab baru terus atau enter UK Word itu yang search itu Oh ini. fee aja langsung ya. Apa nih? Fee, Apa? fee. Oh iya. Ini agak ini Kak. Gak kedengeran deh. Oh ini ya. Ya. Kok banyak ya ini? Eh, welder fee assessment bisa di source lagi. Sama ya Kak ini? Coba di search lagi welder fee assessment. Oke. Dia nggak sampai 15 juta kok. Apa Kak? Dia harganya nggak sampai 15 juta. Oke. Atau coba deh dibuka satu dulu deh. Kalau nggak lolos, teman-teman nggak bisa bahasa Inggris ya hangus di ini. Karena ada interviewnya juga. Ini Hah? Mahal ya ini, 28 juta ya. ini welder Kak. Kayaknya Nggak sampai segini kok. Kemarin aku ini nggak sampai 15. ini mahal banget ya Kak ya. Iya mahal, kemahalan. Bentar deh. Atau yang ini ya. Tapi berapa sih Kak kira-kira? 13 sampai nggak sampai 15 juta. Atau yang ini? Itu mah 3 juta doang kan? Ini bukan Kak? Bukan. Oh, atau oh ini kah? Ya biayanya sekitar begitulah. Kita lanjut aja. Oke, berarti sekitar itu ya. Di Oh, ini ininya, reportnya. Oke. Ini kayaknya beda deh Kak sama yang kemarin. Itu kan kita mentoring yang skill assessment yang pertama kayaknya nggak gini deh. Ya karena kita buka Tampilannya. yang Vetases kan. Ya, Vetases beda lagi. kayaknya beda lagi deh. Ya Oke. karena beda-beda sekolahnya. Ah. Nah, Tepat. ini kalau misalkan kita mau apply gimana Kak? Di sini. Ya,
Oh, ini yang kayak engineering itu di sini ya, Kak ya? Betul. Ini pilihnya yang ini, Kak. Kalau Ya, misalkan, first class. Kecuali teman-teman yang ngelasnya ini ya, ngelas-ngelas tangki itu pressure welder, beda lagi. kalau fitter tuh gimana, Kak? Ini apa Fitter nih? itu fitter itu yang sebelum di welder di style-style dulu, dia yang nyetel-nyetel, motong. Ini yang first class tuh yang pick sama mic itu ya? Ya, semua udah masuk di situ. Oke. I need a skill assessment to play program of film skill to sort kelas 82. Uh, Yang ini, ketiga, Kak. ketiga. Ini tinggal ini ya. Apa itu namanya? Sesuai. Centang-centang, ya, Ya, ini jadinya teman-teman kalau misalkan nanti pengen skill assessment, itu nanti daftarnya tadi ya, jadinya ya. Teman-teman ini kita ulangin lagi. Jadinya kalian langsung aja ketik aja skill occupation list. Itu nanti kayaknya udah kebuka itu di Google. Itu biasanya di website pertama karena ini punyanya pemerintah Australia. Nah, nanti ya udah betul. kalian tinggal nanti di sini ketik aja sesuai dengan skill kalian. Misalkan welder tadi, ya udah tinggal di enter. Terus kalau Kak Dani itu pakai yang first class ya, Kak ya. Betul. Nah, itu tinggal aja di sini. Jadinya apa itu namanya? Assessingnya, authority-nya itu di sini. TRA. Nah, Beda ini lagi kalau teman Penta, apa Kak? beda lagi kalau skill-skill lain. Jadi tidak semua di sini. Nah, nanti coba deh ya, kita coba mungkin melihat dari skill yang lain gitu ya. Tadi ada yang kalau elektrik itu di sini juga Kak. Coba harus kembali lagi. Ya, harus lihat lagi dari sini. Elektrik ya, coba. Ya, Nih, TRA juga. Automotive electrician, itu kan beda kerjanya. kalau Electrical tadi engineer, beda deh. Tadi itu ada kan Kak beda. yang eh, Engineer Australia. electrical. Ini kalau elektrikal Kak Nawawi ini masuknya di mana Kak? Electrical engineer ini. Kurang tahu dia elektrikalnya apa dulu. Oh, Kak, gimana Kak? Kak coba Nawawi. tes, boleh tes yang punyanya itu apa namanya, mesin diesel, mekanik mesin diesel. Diesel fitter. Ya, oh namanya diesel fitter ya. Ya, diesel fitter. Oke, oke, thank you. Oke. Coba diketik Nah, diesel. ini coba di apa itu elektrikalnya? Coba di spesifikin Kak. Karena ini kayaknya lumayan banyak ya. Maksudnya Iya, elektrikal elektrikal apa itu nih banyak. Kak Nawawi? Oke. Oh, bagi linknya boleh. Aku bagi ya. Di sininya. Oh, electrical engineer. Oke. Oh, ini ya. Ya, itu di engineer Australia. Beda lagi kan? Tidak di TRA lagi. Oh, beda lagi ya. Aku Iya, kira, oh, nggak sama semua. Ada yang di Vetases gitu. oke. Tapi ini terintegrasi kalau tadi kan ini ya kayak yang TRE tadi kan itu ada tulisannya pemerintah Australia tuh. Berarti itu Hmm. punyanya Australia gitu Kakak. Ya. Kayak di Indonesia ada Kemenaker, ada BNSP, ya kan? Kalau ini, Ya sama. Ini hanya tempatnya aja, tempat untuk memverifikasi aja gitu. oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, kayak di Indonesia kan ada banyak tuh tempat-tempat pelatihan safety K3 itu kan beda-beda juga kan. Oh, iya, 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 benar, benar, benar. Tapi sama satu 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 sertifikat BNSP. Oh, oke. Nah, ini berarti kalau kita ini pilih yang migran ini Kakak, Mhm. atau Register langsung now. register aja ya? Ya. Jadi kayak daftar-daftar Facebook aja.
Betul. Oh ya, ya udah tinggal daftar aja berarti ya. Hmm. Kalau dari pengalamannya Kak Dani mungkin pernah tahu itu gimana sih Kak? Ini kan kalau kita satu-satu daftar sampai akhir itu kan kayaknya memakan waktu ya. Nah mungkin pandangan aja nih Kak, itu apa aja sih yang apa itu namanya, yang diujikan gitu? Ya, jadi kalau untuk welder kemarin itu mereka minta video ya, minta video, terus apa yang mereka suruh ngelas. Misalnya kita bilang nih, aku ngelasnya sampai 6G, mereka minta itu videonya. Terus pada saat interview, wawancara, mereka nanya, kamu kerjanya ngapain? Terus persiapan kerjanya itu apa aja? Apakah ada preheat? Kalau salah, degauching atau gimana-gimana itu. Pokoknya teknikal lah. Itu technical interviewnya gitu. Jadi tidak ada nanya eh, apa orang dalammu siapa, nggak gitu. Jadi kita ditanya teknikal semua tentang Oh, kerja. oke oke oke. Oke gitu ya. Berarti lebih kalau tapi kalau misalkan itu ini ya Kak ya, berarti dibagi beberapa proses tuh Kak. Kalau misalkan ininya. Itu seminggu persiapan, 2 hari ujian. Berarti cepet ya Kak ya, nggak perlu lama Ya, ya. ya betul. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini yang elektrikal. Ini tinggal daftar aja berarti terus nanti paymentnya pakai apa Kak? Sisi Pakai kartu kredit. eh ini bisa semua kartu ya kayaknya, maksudnya Ya, yang terintegrasi Visa, secara. ya Oh ya, oke. Kayaknya kayaknya kalau Master Visa bisa kok. Kayaknya ya iya ya kayak. bisa bisa. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Ini kayaknya secara pribadi nih nanyanya. Kalau untuk Surveyor gimana Kak? Saya lihat di GCA kok udah muncul ya? Atau tidak perlu skill assessment Kak? GCA itu apa Kak? Hmm? GCA itu apa Kak? Handrin. Surveyor ada juga. Se Coba deh ya kita ini ya. Nih, ada nih. Pak Hadrin apa nih? Ininya. Nih, Surveyor ada. GCA ya dibuka untuk tempat skill assessment-nya. Nah, itu. Tapi ini nggak ada 482 ya, Kak ya? Oh, ini ada nih. Oh, Ada ada, nih. ada. Ada. Ada kok, teman-teman. Di sini Surveyor. Ini juga ada nih, ininya. Oke. Kita lanjut ya. GCA tuh apa sih? Itu Kak? tempat asesmennya tadi, coba klik yang paling kanan. Oh, ininya. Bentar. Oh, ini. Hmm. Ini saya singkat tertipu. Oh, Oh, diganti tempatnya. akan Oh, di pause dulu ya, Kak ini. Iya, berarti lagi diganti untuk tempat asesmen yang baru itu. Biasanya berapa tuh, Kak? Berapa lama tuh, Kak? Wah, kurang tahu juga. Kemarin kayak kayak kita kan nggak bisa buka kan waktu beberapa bulan yang lalu cari occupation-nya karena lagi maintenance juga. Oh, gitu. Awalnya tuh ini kali ya, Kak ya? Iya, GCA ini, Geographical Council of Australia. Berarti kalau di pause gitu berarti nggak ini ya, nggak sah ya, Kak ya, sertifikatnya? Belum dibuka. Oke.
Ini nanti ya Kak Hadrin ya untuk Q&A-nya kita Electric Auto. Coba dicek Kak Dwi ya. Kita move karena nanti biar teman-teman bisa banyak tanyanya ke Kak Dani. Jadi ya kita nggak terlalu mengutek-ngutek ini ya tentang skill assessment karena sebenarnya ini mudah kok guys. Sebenarnya nggak maksudnya nggak yang sulit banget gitu loh untuk apa itu namanya cek-cek ininya skill occupationalist-nya. Jadi ya teman-teman apa itu namanya langsung aja tadi ya dicek aja. Nanti muncul, nanti kalian pilih untuk asesornya. Oke, kita lanjut ya ke apa itu Kak? Yang sertifikasi bahasa Inggris. Nah itu lihatnya itu di Buka itu. Jangan dulu keluar. Ketik yang itu 482-nya. Di atas, Kak. Di atas, di atas. oh ini ya Kak. Bisa juga. Ini yang lama, Kak. Back, sorry. Oh ini yang lama. Nah, itu 2002. Oh, udah core skill ya? Udah. Ke detailnya. Nah, ini masih yang lama, Kak. Sorry. Kembali, Kak. Nah, itu di situ kan ada 482 tuh. Untuk core skill. Oh Ya. ini. Ya. Oke, itu. You must, teman-teman bisa baca sendiri. Yang English ini ya Kak language. ya. Betul. Ini ya Kak ya. Berarti Betul. per 13 September 2025 itu teman-teman membutuhkan ini. Berarti yang baru nih teman-teman di sini udah ada yang pernah real test belum? Kali aja ini ya ikut di flip tapi Udah. 2 kali. emang udah yang terbaru Kak, yang baru udah Ah, Kak. belum. Kan Belum PTI ya. rencananya, PTI. Jadi ke PTI Kak. Ya. Gimana Kak? PTI. Waduh, sakit kepala. Belum ikut-ikut kelasnya itu karena jam 12 malam di sini. Iya Kak, soalnya WIB ya. Oke, nah ini ya teman-teman di sini lumayan banyak yang baru untuk lembaganya. Jadinya kalau yang dulu itu kan beberapa doang ya kayak ini Cambridge, terus PTI, terus ada juga TOEFL IBT. Ini aku ini ya occupational English test, terus IELTS yang dulu ini. Jadinya teman-teman kalau misalkan mungkin udah take apa itu official sertifikasi bahasa Inggrisnya sebelum 13 September itu pakai yang ini itu nggak apa-apa kalau misalkan ini untuk apply visanya ya kayak. Betul. Nah, tapi kalau misalkan belum berarti itu pakai yang skema yang baru. Nah, ini ya untuk apa itu per bandnya. Jadinya ini harus terpenuhi gitu ya Kak ya. Ya. Jangan ada yang 4,5. Nah, nah ini jadinya teman-teman harus 5 untuk IELTS-nya ya. Nih, IELTS-nya itu akademik atau GT itu sama aja. Kalau Kak Dani paling susah apa Kak kalau IELTS? Speaking. Speaking ya. Nih teman-teman gimana? Bahasa Inggrisnya teman-teman di sini mungkin gimana nih? Udah ready buat real test belum? Coba deh komen. Sambil kita nih, jadinya ada ini lumayan banyak yang baru ya. Dan aku tuh bingung juga ini apa ini ya? Yang ada di Yang Indonesia aja, Kak. apa? Yang ada di Indonesia aja. Ya, yang ada di Indonesia itu IELTS, terus yang PTE, TOEFL IBT sebenarnya bisa, tapi ini ya, kayaknya nggak sebanyak yang PTE atau juga IELTS. Nah, Betul. PTE, kenapa Kak? Kok beralih ke PTE kalau Kak Dani? Uh, untuk conversation-nya aku agak grogi sama bulenya kan kalau
IELTS kan langsung orang. Heeh. Nah, sedangkan VTI kan komputer semua itu kan, ngomong sama komputer. Jadi Iya. bisa lah kita ngomong-ngomong asal ngomong gitu. Oke, oke, itu ya. Itu kalau POV-nya Kak Dani ya. Jadinya kalau PTI itu listeningnya 33, readingnya 36, writingnya 29, speakingnya 24. Ini kayaknya ini kok kayaknya mudah kok kalau Ya capai semuanya ini semuanya. ya. Insya Allah mudah karena rata-rata kayaknya capainya itu kalau aku nggak tahu ya kalau temen-temen di sini itu belajarnya itu apa dulu nih? Mbak IELTS mau kayaknya tanya ya. Mbak mau tanya. Hah? Lebih enak PTI atau Kak Dani bilang kalau PTI itu dengan komputer. Betul, Bang. Ujiannya, benar? Kalau di IELTS posisinya dengan manusia. Benar? Face to face Speaking. lah kita, speaking lah. Sama kayak kita ketemu sama orang. Oke, kalau di mana namanya? Di Kediri, PTI-nya diajarin juga atau tidak? Ada kelas juga. Kalau di Flip ada kok Kak, untuk PTI-nya itu ada kok. Jadinya kalau misalkan pengen belajar secara offline itu ada, tapi untuk officialnya tetap di person PTI. Kalau Oke, mau tesnya, ambil mau tesnya. sertifikat. Berarti angka 33 sama poin IELTS itu 5,0 itu saya nggak pernah karena saya nggak pernah saya bekerja ya memang kerja lapangan. Kalau ini kan memang akademik itu aja. Di tahunnya saya nggak ada yang kayak begini. Itu aja yang hebat di lapangan ya kamu bisa terjun ke luar negeri, bisa pergi, bisa bahasa apa saja, bisa bawa pulang itu barang, kamu fight di luar negeri, kamu udah hebat udah masuk jadi manajer, kayak gitu aja. Tapi kan kalau sekarang tidak posisinya. Nah, kalau di Mbak posisinya saya tanya, ini yang khusus untuk Mbak yang di Kediri. 3 poin berapa tuh Mbak titiknya Mbak? Naikin sedikit Mbak, sorry Mbak. 33 poin dan 336 rating 29 pas film itu tinggi atau tidak Mbak? Bagi orang normal kayak saya atau orang biasa lah kayak saya. Enggak, Itu rendah saja. Bang. Rendah. Oke. Bahasa Inggris saya bukan bahasa Inggris pocket atau verb posisinya. Bahasa Inggris jalanan lah pokoknya. Itu saja. Karena di kantor saya orang Perancisnya juga bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris sembarangan juga dia punya posisinya. Itu loh. Atasan saya itu persis posisinya. Saya bilang, kamu ini orang luar negeri, kenapa kamu nggak bisa bahasa Inggris? Ya lah, katanya Indonesia apa saja boleh. Dia bilang, oke, tapi kita sendiri ditekan untuk dikerja. Itu diwajibkan untuk bahasa Inggris sama dia. Padahal dia juga bahasa Inggris misu kok posisinya. Nah itu aja sih. Ini cuma gambaran, tapi jangan diikutin lah. Itu saja. Nah terus lagi, berarti di Kediri ada. Berarti itunya, PTA-nya. Mbak, Mbak, Baik. Lu, Aduh, Lex. macet ya. Makanya Mbak bayar tolnya Mbak biar nggak macet Mbak pakai tol bayar. Makanya Mbak jangan pakai solar Pertamina dong Mbak. Harusnya pakai ini ya, sel ya. Oke, oke, oke. Olinya jangan pakai oli ini Mbak. Oke. Ada Mbak tapi di Mbaknya. Gimana Pak? Tadi soalnya agak macet ya. Oke. PT, PT. PTI yang di Kediri ada tapi. Ada, ada. Oke. Kalau di Pare Oke. ada untuk Selesai. kursus. Ke Mas Dani. Mas Dani. Kalau kayak saya udah umur sekian, lebih enak IELTS atau PTI. Tapi saya memang antara saya mau ke Australia atau ke Australia tapi ambil mungkin yang Dama atau mungkin nggak ambil sponsor saya posisinya. Saya mungkin ambil work holiday atau yang memang ya sudah saya pergi sendiri nggak ada masalah. Tapi bukan pakai visa turis ya posisinya itu. Oke, nanti di Q&A di terakhir Kak. Oke siap kalau kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadinya untuk kalau misalkan teman-teman itu pengen apa itu namanya? Tapi ini nih Kak, mungkin kan Kak Dani dulu itu kan nggak ini ya kayak awalnya itu kan belum real test nih, belum ada modal untuk IELTS-nya atau sertifikasi bahasa Inggrisnya. Nah, ini mungkin dijelaskan nih Kak, kalau misalkan teman-teman di sini itu kan prepare buat IELTS-nya atau sertifikasi bahasa Inggrisnya.
Nah, kalau struggle-nya Kak Dani dulu, gimana Kak? Mungkin bisa diceritain juga, mungkin teman-teman di sini yang baru, apa itu namanya, baru di Flip juga atau ikut mentoringnya. Nah, itu mungkin belum tahu ya kisahnya Kak Dani dulu itu awalnya itu nggak ada nih modal sertifikasi bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang gimana Kak? Mungkin Ya. bisa Kak Dani ceritain nih. Oke, jadi awalnya itu aku mikirnya kayak Bapak tadi, bahwasanya bahasa Inggris ya ajak aduk lah di tempat kerja kan, karena bosku bule juga. Jadi kepedean nonton YouTube, gini doang, ambil IELTS kan. Ya udah langsung berangkat Jakarta tes IELTS, ternyata pada saat speaking langsung freeze. Karena freeze berapa berarti sini apa ini dia ngomong ini ya kan. Nah, terus kembalilah terus baru belajar lagi betul-betul tentang IELTS gitu. Tembuslah Oke. 5,5 dari Itu dulu ini ya Kak ya. Dulu berapa Kak Dani skornya? 4,5 Oh, dulu speakingnya. masih 4,5 ya. Iya, Tahun dapat berapa yang tuh Kak? tes pertama kan Heeh, heeh, heeh. 4,5 tahun 2022 2022. Oke, Terus balik lagi sekarang udah belajar naik lagi ya. terus 5,5. Ya, Nah, bagus bagus. itu ya teman-teman. Jadinya ini macet nggak sih ya? Oh enggak ya? Oh enggak Tadi macet. tadi. Nah, berarti ini ya Kak Dani ya. Sebenarnya kalau IELTS ini kalau misalkan teman-teman setidaknya udah nanti di CV itu udah mungkin di ini ya, maksudnya kayak pernah kursus atau apa itu bisa dicantumin gitu ya, biar apa Betul. itu perusahaan itu melirik kita, oh kitanya itu udah siap mungkin tadi skill Ya, assessment kalau misalkan teman-teman mungkin udah punya uang lebih itu bisa skill assessment. Tapi kalau misalkan belum juga nggak apa-apa ya Kak ya, cuma ya nggak apa-apa. change-nya lebih tinggi kalau misalkan udah punya skill assessment. Yang Betul. kedua, berarti sertifikasi bahasa Inggris kalau misalkan udah ready nih, tinggal mungkin official IELTS-nya, itu kan lumayan ya, 3,5 juta ya PT atau IELTS itu kan segituan. Nah, itu juga kemarin juga dari teman-teman dari skill visa holder itu juga ini kayak menyarankan kita itu udah punya modal bahasa Inggrisnya. Jadinya kalau misalkan di interview atau juga ini itu kita udah siap segalanya gitu ya Kak ya. Tinggal Mhm. nanti Mhm. pengaplikasian visanya itu lebih cepat juga ya Kak ya. Ya betul. Sebenarnya sih eh, IELTS itu 5, maksudnya biar kita bisa ngobrol itu pada saat interview gitu. Biar kita bisa negosiasi gaji, negosiasi apalah gitu ya. Bukan berarti IELTS itu memang wajib sih, coba ya kita basicnya harus bisa bahasa Inggris juga pada saat interview ya kan, biar bisa diterima. Nah, itu berarti awalnya harus dibagusin dulu gitu ya Kak ya dari mungkin Betul. skill speakingnya juga biar nanti interview itu oh ini orang berarti udah oke nih bahasa Inggrisnya. Terus nanti Mhm. tinggal apa itu IELTS-nya nanti buat apply visa. Jadinya apply visa itu memang bahasa Inggris itu diwajibkan ya Kak ya. Ya, dari pihak imigrasinya. Kalau dari Mm-mm. perusahaannya kan dia nggak pikir itu, Iya, benar pikirnya benar benar. yang Jadinya betul kalau yang pengen dari imigrasinya. gitu ya. Jadi ya memang kalau misalkan pengen buat apply visa itu nggak mungkin kalian nggak ada bahasa Inggris, sertifikasi bahasa Inggris kalian lolos buat 482 atau bahkan mungkin visa-visa yang lain kayaknya Dama juga harus sertifikasi Betul. bahasa Inggris juga ya Kak ya meskipun Ya, Dama juga. Kayaknya yang enggak itu cuma yang visa 400 itu ya Kak ya. bisa 400, tapi hanya 3 sampai 6 bulan di sini. Nah, dan itu kayaknya jarang ya Kak ya. Itu Atau ya banyak itu juga. tergantung negosiasi kita sama perusahaan kan. Misalnya kita jago speaking, mungkin kita mengeluh atau gimana bilang bisa nggak kita probation dulu 3-6 bulan sambil aku belajar 8482 gitu. Itu. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadinya selamat belajar bahasa Inggris. Jadinya ketika nanti kemarin kayaknya Kak siapa ya kemarin udah mulai apa itu nyebar loker kalau nggak salah Kak Anggi Hermawan atau siapa ya kemarin ya. Itu di bagian nggak tahu ini ada kakaknya nggak di? Ada samping. Oh, ada ya. Nanti deh ya kita ngobrol ya. Oke. Nah, ini ada tambahan
tambahan nggak nih dari Kak Dani terkait sertifikasi bahasa Inggris? Mungkin teman-teman itu tips and triknya gimana? Karena kan Kak Dani udah ini ya, udah IELTS, udah pernah belajar. Terus sekarang PTE nih ya. Nah, itu gimana Kak? Untuk IELTS sih Kak Nurnya kayaknya lebih tahu untuk trik-triknya kan. Karena aku kemarin cuma belajar masalah grammarnya, terus masalah advanced test dan disadvantage test itu, advantage, gitu-gitu Aku sih juga actually. belum real test nih Kak. Oh gitu. Doain Jadi ya guys ya. ya, Soalnya ya itu kayaknya ini ya, apa itu namanya? Karena agak ngeri biasanya tergantung tujuannya ya. Mungkin ya kalau beasiswa makin tinggi, tapi kayak WHV 4,5. Kalau yang skill visa itu per bandnya itu 5. 5. Nah, itu tergantung kalau di sini kan skill visa berarti ya targetnya kalau bisa itu mungkin kalau bisa 6. Kayaknya 6 rata-rata ini deh anak flip 5 sampai 6 deh. Kayaknya bisa tuh 3 bulan gitu. Hmm. Jadinya teman-teman semangat. Jadinya ini ya kayak berarti kalau misalkan kita nih udah belajar bahasa Inggris nih di Flip ya. Nah, itu kita kalau misalkan kita kan kayak takut ya. Maksudnya kalau misalkan kita mau real test duluan, itu nanti kan belum tentu perusahaan lirik kita nah keburu masa IELTS kita itu habis. Tapi kayaknya ada pembaruan ya kayak itu bisa digunakan 3 tahun deh kayaknya. Ya 3 tahun. Bisa ke Kanada, UK kan juga bisa peluang pakai IELTS. Nah, itu. Oh, ini 3 tahun nih, guys. Jadinya teman-teman kalau misalkan tag sekarang itu masa berlakunya itu 3 tahun ke depan. Hmm. Jadinya sebenarnya enakan mana, Kak? Kita real test juga atau kalau kita maksudnya belum ini ya, belum ada yang mensponsori kita masih mau apply kerjaan itu enaknya real test Mockup, atau ya mockup, udah prediction. mockup dulu, Iya. mockup, Oh ya, berarti ini mockup ya. test. Nggak harus real test duluan aja ya kayak karena lumayan ya 3,5. Oke. Oke, nah ini ya teman-teman ya, kita mulai masuk ke Q&A nih teman-teman. Jadinya kalau ada pertanyaan boleh di room chat dulu disampaikan. Kalau misalkan ada yang mau tanya bisa raise hand. Oke, kita ini ya, aduh sinyalnya. PTI dan IELTS sama-sama bisa digunakan untuk kerja di Aussie ya Kak. Bisa. IELTS-nya bisa kok. IELTS akademik atau GT bebas. Kalian Bisa. lebih nyamannya itu belajarnya enak akademik atau GT karena ada beberapa kalau siswa kita ya maksudnya itu ada beberapa yang mudah di akademik gitu katanya. Soalnya ada inilah pertimbangan tersendiri gitu. Ada juga yang GT, tapi kebanyakan GT sih guys kalau misalkan buat kerja. Kak Dani pakai GT General ya? GT, general training. Soalnya nanti belajar akademik kan diagram-diagram apa gitu, Iya, chart-chart. benar-benar. Lebih ke mungkin kayak persiapan buat studi kan. Lebih ke Betul. analisis dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Dwi Hoirudin. Untuk stepnya kalau udah muncul di SOL untuk skill assessment itu wajib apa bagaimana? Gimana Kak? Ya, kalau punya lebih bagus. Kalau tidak, ya berarti kita harus hoki-hokian cari perusahaan yang nggak butuh skill assessment. Dengan mungkin pengalaman kita 5 tahun atau 10 tahun ke atas. Itu teman-teman yang biasa join dengan aku di TikTok itu nggak pakai skill assessment, karena pengalaman mereka itu 5 sampai 10 tahun ke atas. Hmm. Mungkin kalau pengen skill assessment mungkin pertimbangannya yang skillnya masih atau pengalaman kerjaan 1 tahun itu mungkin jadi pertimbangan ya Mungkin. Kak ya. Ya. Skill assessment ya. Hmm. Oke. Nih, Kak user mau tanya apa nih Kak? Halo, Mbak. Saya Ya. mau tanya langsung ke Mas Dani. Dan apa namanya? Kalau seumuran saya cuma ada Agak kecil ya suaranya.
Ini udah pakai mikrofon. Halo, Mas, dengar? Jelas? Oke. Saya cuma mau tanya mengenai beberapa pekerjaan untuk visa. Kalau saya nggak pakai 482, karena mungkin ada batasan umur, mungkin saya lihat di situ mungkin ya. Terus lagi, mungkin saya pakai visa holiday, atau mungkin saya masuk ke Dama sekalian, areanya yang di South Australia. Itu saya sudah searching sih. Mungkin ada lah yang untuk pantas lah untuk seumuran saya. Tapi memang Australia tidak membatasi umur. Gitu. Sekali skillnya kamu bisa dipakai dan ini oke. Mungkin saya ada beberapa skill yang mungkin saya diskusi mungkin sama Mas Dani sekarang. Mungkin driver untuk ban 10, DT-nya Komatsu, Caterpillar, terus lagi saya bisa operating. Tapi kan kalau di Indonesia Mas, itu lisensinya ya mungkin kurang lah. Oke, langsung aku potong ya Pak. Maaf Pak. Kalau operator nggak bisa disponsorin. Oke, operator berarti nggak bisa disponsorin. Ya, Terus forklift nggak bisa. posisinya nggak bisa juga. Ya. Nah, saya cuma last terakhir berarti kalau mau cari memang sponsor berarti adalah welder. Saya punya keahlian TIG sama MIG sama SMAW posisinya. Bisa. Tetapi saya harus ambil sertifikatnya. Nggak apa-apa kalau itu. Bukan sertifikat, pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja di tempat kami ada Mas posisinya. Ya, itu aja. Maksudnya Oke. di perusahaan saya sendiri ada. Kebetulan saya sendiri yang mengeluarkan apa namanya sign untuk apa sih namanya kalau pegawai apa minta apa sertifikat apa namanya pengalaman kerja ke saya. Jadi Tapi jangan Bapak yang tanda tangan juga. betul. Jangan saya tahu. Saya Ya, paham. nanti diverifikasi kan, mereka Ya, verifikasi ke HR-nya, betul, apa betul. betul ini orang bekerja gitu-gitu. Betul, nggak apa-apa. Kalau itu benar Mas, saya paham. Berarti kalau saya lari ke Dama, area Dama atau South Australia masih bisa atau tidak Mas dengan seumuran saya ini? Karena saya Ya, udah maaf tunggu sebentar. Saya udah ngechat posisinya dia bilang oke, dia bilang kamu banyak ini pengalamannya kayak gitu. ya. Jadi Dama itu sama kayak dia pakai 482 juga Dama visa. Oh, Ya. Batasan umur tidak ada batasan umur, tapi kenapa di bawah 45 harus baiknya di bawah 45 kalau mau jenjang karir ke permanent resident. Tapi kalau kita hanya mau kerja 4 tahun balik atau 4 tahun perpanjang di 482 itu nggak ada batasan umur. oh jadi 482 nggak ada batasan umur. Nggak ada. Tapi kalau 482 saya nggak nyari sponsor, apakah bisa dipakai atau tidak? 482 harus ada sponsor. Oke, Dama berarti juga harus ada sponsor. ah, kenapa maaf? Dama juga harus punya sponsor. Oke, berarti saya masuk 482, ada batasan umurnya ini gimana Mas posisinya? Nah, ya kan? Nggak ada batasan umur. Benar. Ya. Oke, confirm. Thank you Mas kalau Kalau gitu. kalau ini bisa dibuktikan, Kak Nur bisa buka lagi Nggak apa-apa, nggak 48. apa-apa. Jangan. Sekarang kan udah masanya Q&A untuk pada mau nanya. Nanti kalau balik lagi, saya bisa ngerti kok. Saya buka itu ngerti. Ya, ya. Saya udah Di situ sering buka. nggak, ya Saya di udah situ sering nggak ada buka itu batasan umur. aplikasinya itu. Udah kayak gitu. Saya Di cuma situ nggak ada batasan umur. mau pastiin itu loh. Teman saya bilang udah. Gua di sini, gua yang referensiin lo. Katanya Pak Ganip, nggak mungkin lo nggak di sini jadi sampah. Banyak yang nyari lo itu. Saya bisa apa namanya mesin mekanik genset bisa. Saya punya sertifikat Caterpillar, Komatsu saya punya itu semuanya. Lisensi itu semuanya saya punya itu aja. Nah, saya pernah melihat di situ posisinya. Dia butuhkan sekali orang mekanik genset posisinya. Truk Ya. apa segala macam, solar, diesel lah gitu. Oh, saya bilang bisa ini saya bilang. Berarti tinggal bahasa Inggrisnya, Pak. Insya Allah kalau Ya. bahasa Inggris jalanan saya sanggup. Itu aja. Oke. Oke. Sanggup saya. Oke, makasih Mas Dani, makasih Mbak dikasih waktunya. Terima kasih. Oke, sama-sama nih Kak User ya ini namanya Kak User. Sama Guys, namanya soalnya. sama tuh sama yang ngomong. Oke. Oke, kita lanjut ya. Eh Kak Rian nih, Kak Dani mau tanya untuk welder yang lebih dibutuhkan di Aussie itu apa Kak? Sertifikasi weldernya. Pengalaman kerja aja, TIG. Oke, Kalau pengalaman mau gaji sampai 900.000 per jam, TIG. TIG ya.
Oke. Tapi kalau ambil misal nih Kak, kan di Flip kerjasama tuh Kak sama pelatihan welding ya. Nah, itu ada programnya itu yang kombinasi antara TIG sama MIG. Lebih Nah, bagus. itu mending ambil dua-duanya atau ya udah satu aja nggak apa-apa. Ya, dua-dua lebih bagus. Oke, gitu ya Kak Rian ya. Ya, tapi sekarang lebih ini ya kayak yang lebih tinggi itu TIG ya. Betul. Di Indonesia pun TIK lebih tinggi gajinya. Nah, itu ya. Kalau visa skill nih Kak, apa sih ngehe? Kalau visa skill, nih kalian tuh namanya Mbak ya yang ini ya. Kalau visa skill wajib sertifikat forklift nggak Kak? Terutama buat apply ke perusahaan bergerak di bidang otomotif. Forklift itu dia kayak SIM dasar di sini. Jadi semua itu wajib otomatis punya forklift. Jadi Hmm. bukan kerja forklift ya, tapi itu hanya penunjang gitu. Soalnya kerjanya tuh kayak Kak Dani kan macem-macem ya kayak maksudnya pegangnya Betul. tuh nggak cuma Semua. kelas kayak kemarin ada mekanik tapi dianya juga apa dia Forklift. kelas juga welder juga gitu jadinya Hmm. palu gada ya kak ya Oke. nggak di Indo nggak di Aussie sama-sama ya kalau kerja tuh palu Tapi gada ya ya tapi gajinya beda aja ya Kak. beda jauh. Beda jauh nih dari Kak Hadrin konstruksi. Kalau saya mau lamar untuk entry level, misalnya graduate surveyor gitu, berarti kirim CV dan cover letter aja ya, Pak. Tidak usah skill assessment. Entry level lewat WHV lebih bagus. BHP kayaknya ini Kak Adri ini kayaknya usianya nih yang nggak masuk ya. Oh, I see. Iya, agak susah. Misalnya kita, contohnya kalau kita yang punya perusahaan kan, kita nggak mungkin rekrut orang yang entry level. Soalnya kan kita keluar biaya nih besar. Perusahaannya sekitar 100 sampai 200 juta untuk datangkan kita nih satu orang. Gitu. Nah, itu. Soalnya ada nih Kak, kan bagianku di ini ya kayak maksudnya ada tuh di ini. Kita cek tuh ada yang masuk gitu ya, ada yang masuk tanya itu marketing nih. Ada tuh Kak marketing. Cuma targetnya itu kalau bisa achievementnya itu harus 1 triliun Kak. Jadinya di ininya, di apa itu Kak? Di apa tuh di kemarin tuh apa ya? Di Job dulu tuh desk. kan ininya Kak, oh di ininya tadi Kak, di apa itu yang skill assessmentnya itu ada, cuma ada note-note-nya kalau misalkan kamu itu harus apa itu achieve itu omsetnya itu sekian gitu, ada tulisannya kemarin. Nah itu wah ternyata emang level Australia beda ya gitu. Oke, nih Kak Budi lagi nih. Kak Dani semisal sudah punya modal IELTS itu bisa langsung submit CV di Indeed, misalnya sponsorship visa atau tes dulu TRO home affairs tadi. TRA Kak. Maksudnya gimana? Ini kan kalau WHV itu kan kalau kita mau load visa itu kan langsung kita bisa apply sendiri gitu ya. Hmm. Nah, kalau Enggak, kalau 482 itu di-loadkan sama lawyer, pengacaranya perusahaan. Jadi kita hanya drop CV, drop ini berkas-berkasnya ke pengacaranya. nah itu ya teman-teman ya. Jadinya kalau misalkan yang di Indeed atau Seek itu buat nyari lokernya. Nah, Ya, teman-teman itu bisa dicantumkan kalau misalkan udah punya modal IELTS dicantumin aja di CV-nya. betul. Maksudnya Masukin aja. dulu mungkin ini ya, maksudnya udah punya IELTS, prediction-nya mungkin apa itu skornya berapa, itu dulunya mungkin pelatihannya di mana gitu. Ya ya Kak ya. Betul, Kalau betul. misalkan belum official IELTS, kalau udah official ya tinggal dicantumin aja ya Kak ya. Hmm. Nanti ketika interview ditanya buktinya mana atau gimana, nah itu tinggal di. Tapi di Biasanya itu terakhir sama HRD manajernya atau sama lawyernya ditanya. Kalau company-nya nggak nanya itu. Maksudnya yang manajernya apa oh nggak nanya itu. oke 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 oke. eh Maintenance fitter tuh adakah Kak? Banyakkah di sana? Ada maintenance. Peter Diesel tapi. Oke.
Oh, masih 24 nih. Mending WHV aja, Kak. Nanti improve ke 482. Karena Ya, betul. karena banyak ya, Kak, ya. Maksudnya yang udah punya skill kayak gini, itu WHV dulu. Karena Iya, biar permudah apa nyari perusahaan yang mau mensponsorin. Nah, itu WHV dulu, baru ke 482. onshore bisa lebih gampang, on the spot. Nah, nah gitu ya. Jadinya offshore lebih. Onshore. Kok sih, Kak, onshore? Oke. Nah, ini Kak Ahmad Anton. Kalau pengalaman kerjanya FCAW apa bisa dengan sudah ambil kursus ini mana nih? Sudah ambil kursus TIG dan MIG. Nah, Pengalaman kerjanya FCAW. nah, Terus improve gitu Kak Anton maksudnya? Apa bisa dengan mudah kali ya? Mudah ambil kursus TIG dan MIG. Kalau udah di level FCAW, Kak. FCAW ambil MIG lebih gampang. Kalau TIG harus belajar lagi. Oh, gitu. Oke, Hmm. oke, oke. Jadinya belajar lagi, Kak. Jadi berarti latihan dulu aja lagi ya, Kak ya. Oke. Pengalaman kerja saya masih SMAW, Kak. Tapi misalkan saya ambil sertifikat TIG atau MIG itu bisa dilampirkan ya, Kak. Atau harus punya pengalaman juga. Harus punya pengalaman ya, Kak. Tidak. Oh, maksudnya kita kayak aku kemarin kan, aku itu pengalamannya tuh SMAW, TIG, sama FCAW. Tapi saya di interview di MIG. Oh, Tuh, oh, gitu maksudnya. Oh bisa. iya. Tergantung kita komunikasinya. Ngomong. Nah, itu ya, teman-teman ya. Tapi kalau bisa, kalau Kak Dani bisakah TIG, MIG, libas ya? Gas. Bisa. Oke, oke, kita, oke. Ini, aduh, internetnya ya. Berarti misal diterima nanti visa yang urus semua dari perusahaan, dari lawyernya Kak, dari pihak ketiga, maksudnya perusahaan itu nunjuk ini ya Kak ya, lawyer Lawyer. atau juga yang ininya ya. Nah, itu Agent. ngurusin Kak Budi. Dibayarin. Oke, lanjut nih. Nah, dibayarin juga. Tapi case-nya tadi ada yang beda juga nih Kak tadi. Yang tadi ada siswa flip tuh yang dapatnya malah di agentnya Indonesia di PT Anugraha Ah, kalau nggak salah. Lan. Tapi dia sekarang udah di Australia. ya, berarti Kak, maksudnya itu dia bayar untuk jasa agentnya kan? iya jasa agentnya nyariin kerjanya dia. Karena kan kalau kita kan jasanya dibayarin ke perusahaan. Oh gitu, oke oke. Terus soalnya kemarin ada juga Kak, kemarin aku kan live sama Kak Brita. Kak Brita tuh yang chef itu Kak. Ya, Jadinya, I see. nah itu dianya juga bayar juga Kak. Hmm, Nah itu berarti beda-beda ya Kak ya case-nya ya. ya, karena dia onshore Tergantung. di sini kan, habis student kan dia. Apa Kak? Dia habis studentnya di sini. Studennya dulu di Indo sih Kak. Oh, Iya di SMK kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Ini lanjut nih. Halo Kak, misal saya baru dapat SDWAV saat ini masih no skill karena masih muda. Cailah masih muda. Rencana tahun kedua dan ketiga mau fokus kerjaan yang bisa nambah pengalaman sehingga harapannya bisa dapat sponsor. Ada rekomendasi skill-skill yang bisa dijangkau selama 2 tahun di sana nggak ya? Rekomendasi skill atau job roles yang peluang disponsorkannya lebih besar. Ada nggak Kak kalau dari WHP? WHV yang sering aku dapat itu ada yang welder, itu cepat nggak sampai setahun dia WHV sini udah 482. Terus ada yang tadi tadi siang live sama aku itu dia land surveyor, udah bisa ke 482 juga. Electrician, ada yang barista juga. Barista tapi dia pakai Dama Visa. Oke oke oke. Alhamdulillah. Jadi, Jadi tapi banyak soalnya, peluangnya. ya benar. Jadinya di Australia tuh karena banyak visa juga ya Kak ya. Hmm. Banyak subclassnya jadinya nggak 482 aja. Jadinya banyak. Tergantung kakaknya Kak Tamanya itu mungkin
mampu di mana. Kalau welder kan aku ngerasain di dalam tuh kayak panas, mungkin karena cewek kali ya. Nah itu kayak panas banget guys, ngap gitu. Nah itu nggak tahu nih Kak Tama apakah di welder oke nggak? Kalau oke mending ngikutin ini ya Kak Iya, Dani di betul. welder. Oke, nah ini 2 pertanyaan lagi ya. Maksud saya sekalian cari sponsor visa di Australia gitu Kak selama nunggu setahunan WHP lumayan. Oh iya sih, bener sih. Oh gitu Kak Hadrin. Oke. Oh iya, jadinya teman-teman kayaknya bisa nih jalannya Kak Hadrin tuh bisa di ini ikutin juga. Sambil nunggu WHV tahun depan itu sambil nyari sponsor visa biar ilmunya mungkin IELTS-nya nggak sia-sia juga. Gitu. Betul. Nah, nih Kak Dewa. Oke, ini tinggal Kak Dewa ya pertanyaannya ya. Untuk belajar bahasa Inggris di Flip sampai lulus tes PTE atau IELTS, apakah bisa kalau saya posisi Korea? Bisa online. Pilih aja yang private aja, guys. Terus, apakah nanti dibantu juga untuk proses pengajuan skill assessment IELTS? Kalau kita lebih ke mentoring kayak gini, jadinya kalau misalkan nanti Kak Dewa ada mungkin ada kendala, nanti mungkin bisa disampaikan ke Kak Dani gimana-gimananya ketika nanti waktu mentoring. Jadinya ketika nanti sesi Q&A, mungkin Kak Dewa bingung di bagian mungkin skill assessment di bagian mana, nanti bisa disampaikan. Gitu Nah, ya. Dewa kan ada nomor gua, telepon aja, Bro. Oh iya, oh ini temennya. Oh ini temennya Kak Dani. Aku suruh ke Flip tuh. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke udah ya. Jadinya teman-teman karena udah jam 5, nih nanti eh jangan dikasih tahu Abang. Kak, permisi tuh ada satu Oke. lagu tuh bisa dibacakan ya. Oh Satu ini lagi kalian deh. ya. Oh Oh ya, iya ya kasih udah. deh. Satu lagi dengan pengalaman 6 tahun Petrosi Support CS Port Site. Apa sudah bisa ya dengan 6 tahun pengalaman? CS Iya. ya, 6 tahun pengalaman apa dulu supaya Kak Bang Rian? Bang Rian? Welder Om. Oh, mantap itu, udah mantap. Gas. Oke, Gas. oke. Siap. Oke. Makasih. Wah, mantap nih. 6 Ya. tahun ya. Bahasa Inggrisnya itu tinggal dimantapkan. Iya. Oke, aman ya teman-teman ya. Nih Kak Yusri nanti nextnya bisa join lagi karena udah jam 5 nanti ya. Nanti masalah dana nih nanti di next ya. Jadinya nanti mungkin kita bakal ngebahas tentang mungkin persiapan dana-dana dan juga apa aja yang perlu disiapkan nantinya. Jadinya teman-teman jangan skip untuk mentoringnya biar nanti tahu tuh ininya. Maksudnya perjalanan dari awal tuh seperti apa biar nggak ke skip, nggak kebingungan gitu. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join dan juga Kak Dani yang udah menyempatkan waktunya. Semoga bisa tercapai skor IELTS-nya dan juga nanti ini ya lebih lama ya tinggal di Australianya. Oke, nih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Aku akhirin ya sampai sini ya. Sehat-sehat Bang Dani. Oke, Kak rekamannya dikirim ke grup ya. Iya, nanti kita kirimkan ke grup. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya guys. Jangan lupa ya nanti ya. Nanti join Waalaikumsalam. di next mentoring. Oke, tanggal 18 ya. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.